Shalom, jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita ada di dalam minggu yang kelima dalam Prapaskah. Minggu depan kita ada di dalam Palmarum atau yang juga dikenal sebagai Minggu Prapaskah yang keenam. Berbarengan dengan minggu-minggu Prapaskah ini, saudara, kita memang ada dalam suasana keprihatinan. Kenapa? Karena kita diguncang dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Virus corona, saudara sekalian, memang ada sisi-sisi yang membuat kita takut, gentar, namun juga ada sisi yang mengingatkan bahwa manusia itu rentan, ringkih. Tidak peduli siapa dia, apakah dia itu presiden, rakyat jelata, kaya ataupun miskin, suku apapun, bangsa apapun, karena ini sudah merambah ke seluruh dunia. Tua ataupun muda, dokter ataupun pasien, jemaat ataupun pendeta, semua bisa terkena dan terserang dengan virus ini. Sebab itulah kita harus ingat, manusia jangan sombong. Manusia jangan mengatakan bahwa aku bisa segala-galanya dan mampu untuk berbuat apapun. Saudara sekalian, virus corona telah merugikan berbagai macam sektor, baik itu saham, keuangan, anggaran, ekonomi, perdagangan, usaha, pariwisata, pertahanan negara, dan semuanya dalam sekejap bisa berubah, bahkan runtuh. Orang kaya dalam sekejap banyak yang bangkrut ataupun harta kekayaannya lenyap. Ekspor demikian juga, dan banyak hal bisa terjadi. Corona mengingatkan manusia harus bertobat dan harus kembali mencari Allah, Tuhan Sang Juru Selamat dan Sang Pencipta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam Minggu Prapaskah ini sebagai umat Kristiani kita diajak banyak belajar kembali kepada teks-teks suci Alkitab, di mana perjalanan Kristus sebelum dia ditangkap, dianiaya, menderita, mati di atas kayu salib. Dan tepatlah kalau hari ini kita bersama-sama membaca satu teks di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ke 8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini adalah satu pesan yang spesial. Merupakan percakapan, dan di mana Yesus sendiri kemudian memberikan respon, jawab, komentar yang sangat-sangat penting. Di mana Yesus berkata demikian, biarlah dia melakukan hal ini. Yesus berkata biarlah dia melakukan hal ini. Mengapa dia mengatakan demikian? Yesus memberikan tanggapan langsung atas apa? Yaitu pola pikir, ucapan, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikut dia dan mau menjadi murid serta melayani akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita kepada kisah yang ada di dalam Yohanes 12. Konteks yang terjadi di dalam kisah ini adalah di mana ditulis demikian ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betani, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara, ditulis 6 hari sebelum Paskah. Itu berarti sebelum dia menderita, sebelum dia ditangkap, sebelum dia mati menebus dosa manusia, dan sebelum dia dikhianati oleh Yudas. Yesus datang ke Betania bukan karena dia
dalam keadaan yang semuanya lancar, semuanya tanpa tantangan. Yesus datang ke Betania, sebenarnya ini adalah langkah berani. Kenapa? Beberapa saat sebelum kisah ini diceritakan, Yesus membangkitkan akan Lazarus di Betania. Tetapi masyarakat dan pemimpin agama di situ ingin membunuh Yesus. Dan ketika ini Yesus datang ke Betania, bukan karena dia takut, tapi dia punya misi yang spesial untuk keselamatan manusia. Nah, ketika dia datang ke Betania, disambut, dikatakan ada satu pesta atau perjamuan di rumah keluarga Lazarus. Keluarga Lazarus ada 3 orang bersaudara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Marta. Ketika Yesus datang, maka Marta juga menyambut. Dan dia melayani, menyediakan tempat akomodasi, menyediakan makan, menyediakan semua perlengkapan untuk perjamuan atau menyambut kedatangan Kristus. Lazarus, dia menyediakan diri, menyediakan waktu dengan sukacita ikut menjagong, menemani, duduk bersama-sama dengan Yesus dan para murid yang lain. Sedangkan satu orang lagi yaitu Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagai poin yang pertama, kita ingat tindakan mengikut dan melayani dengan wujud kasih yang murni. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini dikatakan Maria membawa setengah kati minyak narwastu. Setengah kati itu berapa sih? Setengah kati itu kurang lebih adalah 327 ml. Parfum yang ada biasanya di rumah kita biasanya itu berisi 100 ml. Berarti ini 3,5 botol kalau dimasukkan dalam botol kita saat ini. Dia membawa, dikatakan setengah kati minyak narwastu. Minyak narwastu adalah suatu parfum yang harum, bukan sesuatu yang busuk. Dan Maria membawa yang harum, semerbak itu, sebagai perlengkapan persiapannya untuk pernikahan pada zaman itu bagi seorang wanita, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang harum, yang wangi, yang semerbak baunya harum. Narwastu adalah merupakan bagian hidup masa depan dari seorang wanita. Karena seorang wanita, gadis, dia akan menabung dari uangnya, kemudian membeli minyak narwastu untuk persiapan pernikahannya. Namun ketika Yesus datang dan dia tahu harga penebusan dan harga kasih Tuhan, dia tidak sia-siakan waktu mempersembahkan semua itu untuk Tuhan. Kemudian dikatakan narwastu itu adalah narwastu murni. Murni artinya asli. Orang mengatakan biangnya dari minyak wangi. Ya, asli, bibitnya yang original, nomor 1, yang terbaik. Dan bukan yang KW atau imitasi. Maria mengajarkan kepada kita satu prinsip untuk Tuhan. Haruslah yang terbaik. Haruslah yang murni. Maka ini menjadi satu pertanyaan juga ketika kita memasuki Prapaskah. Apa yang kita persembahkan dan motivasi atau dasar kita? Apakah untuk Tuhan senantiasa kita punya hati yang seperti ini, yang harum, dan yang nomor 1, yang murni, itu yang kita serahkan kepada Tuhan? Kalau kita memiliki anak yang pandai, apakah kita memiliki doa, Tuhan pakai anakku yang paling pandai ini untuk melayani Engkau?
Kalau Anda adalah merupakan orang yang nomor satu di tengah masyarakat ataupun di tengah keluarga, di tengah perusahaan, adakah engkau juga mempunyai hati mengatakan, Tuhan pakai aku yang terbaik untuk melayani engkau? Maria mengajarkan saudara sekalian, minyak narwastu murni, mahal harganya. Mahal harganya. Mari kita coba renungkan saudara sekalian. Kalau orang memakai minyak parfum, berapa banyak yang kita pakai? Paling semprot-semprot sedikit. Ya, itu hanya sekian mili. Dan kenapa kita berbuat seperti itu? Ya, karena parfum itu mahal kan? Tetapi bagi Maria, semua itu dicurahkan, diserahkan kepada Tuhan secara total. Bahkan kalau kita melihat, Maria memberikan yang terbaik, nomor satu paling berharga yang dipunyai ini, yang mahal harganya. Berapa sih dikatakan mahal? Yudas Iskariot di dalam ayat 5 memberikan nilai mata uang 300 dinar. 300 dinar adalah merupakan upah pekerja selama bekerja 1 tahun penuh. Berarti Bapak Ibu dan Saudara, kalau 1 tahun penuh, ya tentu ini bukan didapat hanya dalam setahun. Karena tiap kita mempunyai akan kebutuhan beberapa tahun. Tetapi sekaligus ini mengingatkan, upah pekerja selama 1 tahun berarti total seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Saudara, Maria mengajarkan untuk Tuhan yang terbaik seluruh kehidupan kita. Dia tahu prinsip Roma 12 ayat yang pertama seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ibadah yang murni adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah. Maria menyerahkan sepenuh hidupnya hanya kepada Tuhan. Maka dia mempersembahkan yang paling berharga, yang selama ini dia kerjakan dan selama ini ia tabung untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus ketika diminyaki atau diberi oleh Maria parfum yang seperti ini, dicurahkan kemana? Ayat yang kita baca mengatakan meminyaki kaki Yesus. Dengan membuka akan seluruh tutup daripada botol minyak itu atau buli-buli itu. Di dalam teks yang lain dikatakan memecahkan leher buli-buli pualam itu. Lalu dicurahkan semuanya. Tidak ada reserve, tidak ada yang disisakan untuk dirinya. Semuanya dipersembahkan untuk Tuhannya. Itu yang dilakukan oleh Maria. Dia mau memberikan diri sepenuhnya, hidupnya, masa depannya hanya kepada Tuhan saja dan mempercayakan semuanya. Maria memberi dengan kerendahan hati, meminyaki kaki Yesus. Teks suci Alkitab mencatat bahwa cukuplah kaki saja. Kaki yang biasanya untuk berjalan di tempat yang penuh debu, kotor dan sebagainya. Tetapi untuk kaki Yesus yang seperti itu, betapa mulianya. Dan itu pun anugerah, sekalipun membersihkan akan debu-debu di kaki Yesus. Saudara jemaat, bagaimana kita memberi kepada Yesus? Apakah seluruhnya? Atau mengurangi dengan pemikiran terlalu banyak untuk Tuhan Yesus? Pulpit Commentary menulis, bagi hati yang mengasihi, tidak ada persembahan yang terlalu berharga untuk Kristus. Dan moto dari Badan Misi WEG mengatakan demikian. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan baginya. Saudara, jika saudara menemukan ada orang yang melakukan tindakan sama seperti Maria atau berprinsip seperti Maria, apa yang ada dalam pikiran saudara? Senang, bangga, kagum, atau malah kurang senang? Kenapa sih dia kok melakukan seperti itu? Tetapi saudara sekalian, mari kita renungkan dan pikirkan dengan teduh.
Beberapa waktu ada orang-orang yang ketika ketemu mengatakan, "Pak, kalau mendapatkan akan gembala jemaat atau hamba Tuhan, atau majelis, atau guru sekolah minggu, wah, kalau dapat yang pinter, dan dia itu punya karakter seperti Maria, integritas, mempersembahkan dan memberikan yang terbaik, wah, itu amat senang dan menyenangkan. Tentu gereja akan maju." Pertanyaannya saudara, adakah orang yang seperti itu? Jawabnya saudara sebetulnya sederhana. Ada orang-orang yang seperti itu. Yaitu jikalau saudara mau memberikan hidup saudara yang sudah diberkati, hidup saudara yang terbaik untuk Tuhan. Jika saudara mau mempersembahkan, mendoakan dan mengarahkan, mengajak anak cucumu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, melayani Tuhan, menjadi majelis, menjadi guru sekolah minggu, bahkan anak-anak diingatkan untuk boleh menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Saudara, William Blackley mengatakan begini, cinta itu bukan cinta kalau itu memperhitungkan biaya dan harga. Cinta itu memberikan sesuatu miliknya. Dan satu-satunya penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi daripada yang bisa diberikan. Catatan ini saudara menjadi catatan yang penting. Apa yang dibuat oleh Maria tidak berhenti hanya sampai di situ. Tapi teks kita mengatakan Maria memberi dan melayani dengan menyembah dan mengagungkan Tuhan atas segala sesuatu. Dan di dalam teks ini kata menyeka dengan rambutnya. Menyeka adalah membersihkan, ngelap kaki Yesus. Menyembah Tuhan dengan hati yang menghamba. Dia bukan untuk cari muka, pamer, pamrih. Tapi dia dengan sungguh berlutut dan bertelut di kaki Yesus. Dan dia menyeka dengan rambutnya. Saudara, kalau sekarang banyak pendeta menggunakan stola. Stola ini saudara sekalian sebenarnya adalah lambang lap. Ini adalah lambang pelayanan. Ingat ketika memakai harus menjadi hamba yang melayani. Kalau para pelayan mimbar menggunakan akan stola, diingatkan pelayananmu bukan untuk dirimu, untuk kemegahanmu, tapi untuk memuliakan Tuhan. Bukan pamrih tetapi hanya untuk mengembalikan hormat puji bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ada teks nyanyian yang mengatakan dia harus makin bertambah, ku harus semakin berkurang. Tetapi kadang-kadang nyanyinya Bapak, Ibu dan saudara bagaimana? Nyanyian ini mengatakan begini, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Tapi kadang-kadang nyanyinya Bapak Ibu, anak-anak dengan semangat atau bahkan kita nyanyinya bukan seperti tadi. Tapi nyanyi yang begini, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nah, ku di tempat paling belakang atau makin berkurang tapi bengok, malah suaranya keras. Apakah ini betul di belakang atau makin berkurang? Malah pamer di belakang tapi bengok. Atau berkurang tapi bukan aku makin berkurang tapi maunya aku makin tinggi. Nah, teks ini mengingatkan kita mengajar. Dia yang harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Maria melayani dan menyerahkan miliknya yang paling berharga, yaitu dia menyerahkan rambutnya. Rambutnya untuk apa? Tadi dikatakan menyeka dengan rambutnya.
Rambut adalah mahkota yang paling berharga. Satu-satunya dipakai, dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Teks ini saudara sekalian mengingatkan. Maria memberikan yang terbaik. Maria memberikan rambutnya. Satu-satunya mahkota yang dianggap paling berharga untuk Tuhannya. Saudara, kasih itu rela berkorban memberikan yang terbaik bagi dirinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memberikan yang terbaik? Bau minyak wangi itu dikatakan di dalam teks kita semerbak di seluruh rumah itu. Semerbak seluruh rumah itu. Hal yang indah, yang baik. Semerbak itu tidak dapat ditutup-tutupi. Saat kita merenungkan akan hal ini, saudara, kita diingatkan bahwa apa yang dipersembahkan untuk Tuhan dicatat dan tidak pernah dilupakan. Dalam peribahasa Jawa dikatakan, apik ketitik, olo ketoro. Nah, saudara sekalian, bagaimana kebaikan ataupun kejahatan tidak dapat ditutup-tutupi. Kita melakukan yang baik akan terlihat, akan mengeluarkan harum yang baik. Tapi kalau kebusukan tetap disimpan seperti apapun, kapanpun akan terbongkar juga kebusukannya. Jangan jemu-jemu menaruh kebaikan, keharuman untuk Tuhan. Sebaliknya saudara, yang kedua, kita akan melihat kalau tadi adalah tindakan yang mengikut Yesus adalah Maria. Sekarang adalah kita mau melihat tindakan melayani dengan konsep kehendak sendiri. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai yang kelima dikatakan begini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Ketika ada seorang yang melayani dan memberi yang terbaik, pasti ada orang yang mengkritik dan iri. Melihat uang 300 dinar, upah orang bekerja penuh selama satu tahun. Lalu pikiran Yudas dan hatinya bergumul. Mengapa dihamburkan? Mengapa minyak itu harus dihamburkan ke lantai, ke kaki Yesus? Begitu saja. Bukankah itu untuk menolong orang lain, orang yang membutuhkan lebih berarti? Betul, saudara? Kelihatannya untuk diakonia, membantu, kedengarannya sangat mulia. Tetapi apakah sebenarnya itu yang ada dalam hati pikirannya? Ternyata di dalam Alkitab mencatat ayat 6 demikian. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, tanggapan Yesus langsung, ini menjadi tema kita. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Yudas, siapakah sih dia itu? Yudas adalah seorang akunting, ekonom, bendaharawan. Maka dia ahli untuk menghitung. Semua di Suipua, orang Chinese mengatakan. Diberi oleh Tuhan satu kesempatan untuk dia itu bertobat. Jabatannya apa? Bendahara. Untuk mengelola keuangan. Supaya dia mengerti nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai pelayanan. Tetapi ternyata selama ini yang dia lihat ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dengan membayar apa? 2.000 babi harus dikorbankan. Berapa itu harga 2.000 babi? Berapa juta? Ya, artinya apa? Jiwa itu tidak bisa dinilai hanya dengan uang. Maka banyak orang mengkritik, untuk apa sih? Yudas ikut Yesus melihat yang dicari hanya uang, uang, dan uang. Ada nyanyian apa yang dicari orang? Uang. Nah, ini kalau nyanyian ini diterapkan Yudas, apa yang dicari Yudas? Uang.
uang. Puncaknya pada apa? Dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan ketika Yudas mengatakan, untuk apa? Harus memboroskan. Untuk apa harus minyak itu dicurahkan? Yesus menjawab, biarkanlah dia melakukan hal itu. Bahkan dikatakan biarkanlah ia melakukan hal ini untuk mengingat penguburanku. Sebetulnya di dalam teks ini Yesus mau mengingatkan, "Hei Yudas, sebentar lagi aku akan mati dikubur. Tapi tidak lepas semua itu karena ulahmu. Kamulah yang akan menjual aku." Tapi hati pikiran daripada Yudas sudah dibutakan. Yang dipikir hanya uang, dan uang. Bahkan untuk dirinya merelakan menjual Yesus 30 keping uang perak. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri, persis seperti Yudas, bukan? Saudara, hidup ini adalah waktu yang sangat pendek. Waktu ini harus dipertanggungjawabkan. Banyak orang datang kepada Tuhan atau gereja hanya untuk mencari dan meminta yang material atau materi atau yang duniawi. Ada yang minta berdoa, Tuhan berkati usaha, pekerjaan, investasi, minta pertolongan, minta kesembuhan, minta supaya anak cucu lulus. Tak sepenuhnya salah. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus kita, maka kita kehilangan berkat yang sesungguhnya. Tetapi Maria datang, saudara, untuk memberi sebagai balasan dari apa yang sudah ia terima. Maria memecahkan buli-bulinya yang berisi minyak narwastu murni, dicurahkan untuk mengurapi Yesus. Banyak orang dalam memberi hanya melubangi atau memberikan percikannya saja. Tetapi Maria memberikan bukan sekedarnya, tapi seluruhnya. Maka Yesus berkata, memberikan tanggapan, biarlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburan. Ayat 8, aku tidak akan selalu ada padamu. Ayat 8 ini mari kita ingat, saudara, Yesus berkata, aku tidak akan selalu ada padamu. Waktu kairos Tuhan ada masanya, ada masa kedaluarsanya terbatas. Jika mau melayani, mempersembahkan hidup atau sesuatu, jangan menunda. Sekaranglah waktunya. Kalau saudara mau melayani Tuhan, jangan mengatakan besoklah. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. 10 tahun lagi dan sebagainya. Ada orang mengatakan besoklah kalau sudah aku ini memiliki segala-galanya, usahaku sudah lancar dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, mari kita bercermin. Ada sebuah kisah, saudara. Seorang pengusaha muda yang berhasil. Dia punya segala-galanya. Punya kedudukan, punya jabatan, dan segala-galanya tercukupkan. Lalu apa yang terjadi? Suatu saat ternyata dia sakit. Dia masuk ICU. Kemudian Bapak pendeta dan Ibu pendeta datang. Waktu itu Ibu pendeta datang membawa setangkai bunga mawar. Menengok, lalu kemudian berbincang-bincang. Pemuda ini mengatakan begini, Pak, doakan saya. Saya berjanji kalau saya sembuh, saya akan berikan waktu saya untuk melayani Tuhan. Pak, saya menyesal kenapa dulu saya kok tidak melakukan apa yang menjadi bagianku ketika aku masih bisa melakukan. Kemudian Pak Pendeta dan Ibu mendoakan sesuai dengan permintaannya supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Pak Pendeta dan Ibu kembali.
Hari berikutnya beberapa saat Bapak Ibu pendeta datang lagi dengan membawa setangkai bunga mawar dalam kunjungan kedua. Sama, pemuda itu mengatakan seperti itu dan mendoakan. Ketiga dan yang keempat, pemuda itu terus mengatakan, Pak Pendeta, Bu Pendeta, tolong doakan supaya saya bisa cepat sembuh dan saya mau melayani Tuhan. Dan pada kunjungan yang kelima, ternyata Ibu Pendeta ini datang membawa satu tangkai bunga mawar tetapi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pemuda itu merasa terkejut, memperhatikan. Tetapi ketika Pak Pendeta tanya, bagaimana keadaanmu nak? Dia mengatakan, iya Pak, saya masih tetap dalam keadaan seperti ini. Dan dokter mengatakan, ya berharap saja kepada Tuhan. Pak Pendeta sudah mendengar kesempatan mungkin sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dia dapat sembuh kembali. Tapi pemuda ini mengatakan, Pak doakan. Kan gak ada yang mustahil seperti Bapak katakan. Bersama Tuhan, saya mau melayani. Kalau saya sembuh. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, Pak Pendeta itu dan Ibu setelah berdoa mau pulang. Tetapi pemuda ini mengatakan, Pak, Ibu Pendeta, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kenapa? Tunggu sebentar. Ternyata pemuda ini mengatakan begini, Pak Pendeta, Ibu, hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Bapak Ibu datang dengan bunga mawar yang segar. Memberikan satu pengharapan yang segar bagi saya. Tapi kenapa hari ini, hari yang kelima, kunjungan yang kelima, Bapak dan Ibu membawa bunga mawar yang sudah layu? Apakah karena terlalu panas di luar? Atau apa? Kenapa seperti itu? Lalu Pak Pendeta dan Ibu tersenyum. Nak, engkau mau tahu? Sebetulnya itulah yang terjadi dengan dirimu, bukan? Ingat, waktu engkau masih sangat muda, engkau mengatakan, saya akan melayani Tuhan besok. Saya mau belajar. Kalau aku lulus S1, S2. Dan kalau aku dapat mendapatkan pendidikan yang baik, aku akan melayani Tuhan. Engkau sudah mendapatkan semua itu. Lalu dikatakan, ayo nak, kamu melayani Tuhan. Gereja membutuhkan, paduan suara membutuhkan engkau karena suaramu bagus. Engkau mengatakan, enggak, aku enggak punya waktu. Besok saja. Ketika engkau sudah mempunyai karier, kedudukan, jabatan yang kau katakan besok kalau aku sudah punya kedudukan yang baik. Ternyata apa yang engkau lakukan? Engkau juga mengatakan, aku sekarang masih terlalu sibuk, enggak punya waktu Tuhan. Besok aja, besok aja. Dan sekarang setelah engkau ada di ruang ICU, dokter mengatakan kanker sudah ada di mana-mana dalam tubuhmu. Lalu kemudian infus menusuk jarum-jarumnya dalam tubuhmu, obat dan alat semuanya bergantung. Engkau mengatakan, Tuhan, ini aku mau melayani engkau. Bukankah itu seperti bunga yang layu? Engkau mau memberikan kepada Tuhan yang layu. Tetapi ketika segar hanya engkau nikmati sendiri. Adilkah itu? Pantaskah Tuhan menerima yang layu? Menerima sesuatu yang sampah yang tinggal dibuang? Ingat, Yesus yang kita sembah, yang menyerahkan dirinya, yang menebus, engkau memberikan keselamatan. Dia memberikan hidupnya ketika masih muda, ketika jaya, ketika banyak yang mengikutinya. Usia 30 sampai 33,5 tahun. Tapi dia persembahkan semuanya. Berikan untuk menebus engkau, menggantikan engkau. Supaya engkau dapat keluar dari neraka masuk ke dalam kerajaan surga. Dia persembahkan yang terbaik. Sekarang apa balasanmu? Engkau hanya mengatakan, aku mau melayani setelah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kalau engkau dan aku mempunyai kehidupan yang Tuhan beri, ini adalah masa yang indah. Apakah kita akan seperti Yudas hanya berpikir untuk diri sendiri, uang dan yang lain? Atau seperti Maria,
menyadari ini waktu dan kesempatan, ini kairos Tuhan. Saya akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita renungkan dalam Prapaskah ini.